Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah SPDI CGP Angkatan 9 dari TK Nurul Huda, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, dengan pengajar praktik Ibu Sri Rustini SPD dan fasilitator Ibu Sofia Nur Kartika MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi pemahaman budaya positif yang telah saya lakukan kepada rekan guru saya di TK Nurul Huda. Sebelumnya, saya akan memaparkan tentang rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan saya laksanakan. Berikut ini adalah tabel rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya laksanakan, yaitu berisi latar belakang, tujuan, tolak ukur, lini masa tindakan yang akan dilakukan, dan dukungan yang dibutuhkan. Yang menjadi latar belakang tindakan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah yang saya lakukan yaitu sebagaimana tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat, bakat dan potensinya sebagai individu yang unik. Sementara itu, guru harus memberikan tuntunan dan pedoman agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin atau tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah anut atau yakini selama ini. Untuk itulah, menciptakan lingkungan positif agar terbentuknya suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Sebagai guru, kita harus mampu menciptakan suasana atau lingkungan positif yang berpihak pada murid, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di sekolah. Kesepakatan ini harus ditaati oleh semua pihak-pihak yang terkait sehingga dapat terwujud budaya positif di sekolah. Yang menjadi tujuan aksi nyata modul 1.4 diseminasi pemahaman budaya positif yang akan saya lakukan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Terbentuknya motivasi intrinsik pada anak didik dengan membuat keyakinan kelas. Terwujudnya budaya positif di sekolah yang mendukung suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan tolak ukurnya yaitu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Murid terlibat secara aktif dalam membuat keyakinan kelas. Guru dan murid dapat menerapkan budaya positif secara konsisten. Terlaksananya penyelesaian masalah anak didik menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan saya lakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, melaksanakan diseminasi pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat di sekolah, menjelaskan pengertian dan pentingnya keyakinan kelas, memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas, guru menuliskan kesepakatan kelas yang telah disepakati pada karton yang telah disediakan, anak didik menempelkan gambar yang sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, menempelkan keyakinan kelas di dinding kelas,
melaksanakan kesempatan kelas dengan konsisten, membuat dokumentasi, dan melakukan evaluasi dan refleksi. Dukungan yang dibutuhkan dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4 desiminasi pemahaman budaya positif di sekolah yaitu kerjasama dan kolaborasi antara kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua murid dalam penerapan keyakinan kelas untuk mewujudkan budaya positif agar dapat terwujud juga di lingkungan rumah atau lingkungan manapun. Perlengkapan pembuatan keyakinan kelas seperti karton, spidol, gambar-gambar, dan alat tulis lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah video aksi nyata modul 1.4 desiminasi pemahaman budaya positif di sekolah yang telah saya laksanakan kepada rekan guru saya di TK Nurul Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Resti Daryanti selaku Kepala Sekolah TK Nurul Huda yang saya hormati, kepada rekan-rekan guru TK Nurul Huda yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih berkumpul di TK Nurul Huda ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Amin. Baiklah, saya Siti Mutmainah, CGP Angkatan 9. Di sini saya mendapatkan tugas untuk melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Konsep utama modul budaya positif di sini yang akan saya paparkan adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang ke-7, segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita sering mendengar kata pembelajaran berpihak pada guru dan pembelajaran berpihak pada murid. Jadi menurut Ibu, apa sih perbedaannya pembelajaran berpihak pada guru dan berpihak pada murid? Mungkin ada yang tahu? Mungkin silakan angkat tangan. Terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya berpihak pada guru itu hanya terfokus dengan guru saja. Tetapi dan di situ tidak melihat kebutuhan dari apa kebutuhan siswa tersebut. Nah, sedangkan kalau berpihak pada murid, guru itu mengutamakan minat dan bakat apa yang dimiliki dari seorang anak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Helia Anasari, benar sekali ya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada guru itu, guru terlihat lebih aktif daripada anak didik. Sedangkan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah muridlah yang lebih aktif dalam pembelajaran dan guru bertindak hanya sebagai fasilitator saja. Jadi sesuai dengan pemaparan saya tadi, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berpihak pada murid tadi adalah termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi.
Kemudian adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 aspek dalam profil pelajar Pancasila ya Bu ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Yang dimaksud berkebinekaan global yaitu sebagaimana kita berada di Indonesia ini yang begitu banyak budaya-budaya yang ada di Indonesia, sehingga kita menginginkan anak didik kita menjadi anak-anak yang berbudaya. Yang ketiga yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan berarti anak didik kita hanya kita bimbing untuk membersihkan lingkungan sekolah saja ya Bu ya. Tidak terfokus untuk hanya membersihkan lingkungan sekolah saja, tapi di sini lebih ke pembelajaran di kelas, yaitu seperti membuat kelompok-kelompok belajar, kelompok-kelompok kecil, sehingga anak didik kita dapat mengembangkan sosial emosionalnya, kepemimpinannya dalam menyelesaikan masalah atau tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah kreatif, bernalar kritis, mandiri. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, ini adalah kembali ke motivasi kita ya Bu ya. Untuk mendapatkan kemajuan dalam diri kita, maka kita perlu adanya niat di dalam diri kita yang mendorong kita untuk lebih maju lagi. Disiplin positif. Menurut ibu-ibu, ketika kita harus mendengar kata disiplin, apa sih makna dari disiplin itu? Silakan Ibu Resti. Menurut saya, disiplin itu merupakan upaya bagaimana cara kita untuk menumbuhkan kesadaran kepada anak agar anak lebih memiliki perilaku untuk patuh, tapi dengan cara yang positif, yaitu tidak dengan hukuman ataupun dengan ancaman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Resti Daryanti. Disiplin positif itu adalah dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi di sini makna disiplin tadi benar seperti kata yang dikatakan oleh Ibu Resti Daryanti. Disiplin berhubungan dengan aturan yang dibuat, nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai kebajikan universal ini banyak sekali ya Bu ya. Tapi di sini saya hanya mengambil 3 saja. Namun yang akan saya jelaskan di sini hanya pada profil pelajar Pancasila saja. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu-ibu masih ingat lagu tentang profil pelajar Pancasila? Masih. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya Bu ya. 1, 2, 3.
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, alhamdulillah kita ternyata sudah hafal semua ya Bu ya. Yuk, selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ketika kita mendengar kebutuhan dasar manusia, menurut Ibu apa sih makna atau pengertian dari kebutuhan dasar manusia? Apa? Terima kasih Bu. Menurut saya kebutuhan dasar manusia itu ya sesuatu atau kebutuhan yang harus dipenuhi atau yang harus kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, terima kasih Bu Rumiati. Benar sekali, tepuk tangan dulu dong buat Ibu Rumiati. Ya, selanjutnya Bu Rumiati. Kebutuhan dasar manusia yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan tertentu ya Bu ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala sesuatu ketika kita ingin menginginkan sesuatu, tentunya kita akan memiliki usaha sehingga tujuan itu dapat terpenuhi. Di sini kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah penguasaan. Jadi setiap manusia tentunya ingin menguasai sesuatu hal ya Bu ya. Terus yang kedua adalah kesenangan. Kira-kira ibu-ibu semua di sini membutuhkan kesenangan apa tidak Bu? Iya ya. Tentunya kita di sini akan jenuh ketika kita dihadapkan dengan hal-hal yang itu saja. Jadi kita membutuhkan refreshing seperti itu ya, healing mungkin ya. Iya. Terus yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Betul kasih sayang apa tidak Bu? Betul. Ya. Pasti kita semua membutuhkan kasih sayang. Begitu juga dengan anak-anak dari sekolah ya Bu ya. Mereka datang ke sekolah dengan gembira, tentunya kita juga harus menyambut mereka dengan gembira dan kasih sayang seperti itu. Terus selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Itu kebebasan apa tidak Bu? Betul ya. Terus yang kelima yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu termasuk dalam kebutuhan primer dan sekunder seperti makan, minum, ya Bu ya, pakaian, sandang, pangan, papan, begitu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa sih Bu? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar. Ya, terima kasih Bu Sri ya, betul sekali. Ya, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar, betul ya Bu Sri ya. Tentunya untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dorongan yang timbul itu karena kita memiliki tujuan tertentu. Menurut Jan Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kedua motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar ya Bu ya. Anak mentaati peraturan hanya karena supaya tidak dimarahi gurunya atau supaya tidak mendapatkan hukuman dari gurunya ya. Terus tadi ada juga anak yang mentaati peraturan hanya karena ingin dipuji oleh gurunya ya Bu ya, berkat imbalan tadi ya. Terus kemudian
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah yang ketiga, motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ketika dia ingin mentaati peraturan, dia muncul dari dalam dirinya sendiri bahwa oh iya, sebagai murid saya harus mentaati peraturan sekolah. Jadi karena dia dari dalam diri, jadi kemungkinan untuk melanggar peraturan itu insya Allah tidak ada. Konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu hukuman, dan konsep disiplin dengan identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Menurut ibu-ibu, hukuman dan konsekuensi itu berbeda atau tidak? Berbeda ya Bu ya. Jadi hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Ya, di sini ada penjelasan konsep disiplin, yaitu hukuman. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus tidak nyaman untuk jangka panjang. Korban mendapat keadilan, murid atau anak akan merasa tersakiti. Jadi hukuman ini lebih kepada terjadi secara spontan. Ketika ada anak didik yang terlambat datang ke sekolah, kemudian guru mengetahuinya, guru langsung menyuruh anak tersebut mendapat hukuman. Anak, kamu terlambat datang ke sekolah, sekarang keliling lapangan seperti itu ya Bu ya. Itu namanya hukuman. Kemudian konsekuensi, yaitu sesuatu yang harus terjadi. Korban diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman. Jadi untuk konsekuensi ini lebih kepada aturan yang sudah dibuat ya Bu. Jadi di sini anak harus mentaati peraturan. Misalnya peraturannya adalah tidak boleh terlambat masuk ke sekolah. Jadi di situ ketika anak datang ke sekolah dengan terlambat, dia sudah mengetahui konsekuensinya, yaitu tidak boleh masuk ke kelas seperti itu. Jadi mereka berpilihan mau terlambat atau disiplin tidak terlambat ke sekolah. Mereka sudah mengetahui konsekuensinya sendiri-sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah restitusi. Merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan. Untuk restitusi ini adalah diskusi atau kolaborasi antara guru dan murid dalam menyelesaikan permasalahannya. Misalnya ada anak didik yang terlambat datang ke sekolah, guru tidak harus langsung memberikan hukuman atau menyatakan konsekuensinya kepada anak kita. Namun kita harus lebih kepada mengajak anak didik untuk duduk bersama, berdiskusi, menanyakan kepada anak didik latar belakangnya kenapa kok dia sampai terlambat datang ke sekolah. Konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada peserta didik. Pengertian restitusi adalah sebuah cara atau proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi antara lain belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang diperlukan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Jadi untuk restitusi ini tadi, yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam menyelesaikan masalah dengan anak itu kita mengajak anak berdiskusi, menanyakan dulu yang menjadi latar belakangnya kenapa kok anak tersebut tadi misalnya bertengkar dengan temannya. Pasti anak-anak memiliki masalah tersendiri, memiliki alasan tersendiri kok mereka itu sampai melakukan hal tersebut seperti itu ya Bu. Selanjutnya Bu. Perbedaan dalam analisis kasus.
Sebagai contoh yaitu siswa tidak mengerjakan tugas. Yang pertama adalah hukuman. Guru memberi hukuman kepada siswa untuk keliling lapangan basket selama 10 putaran. Guru marah dan murid menjadi takut. Tapi ini insya Allah di TK kita tidak pernah terjadi ya Bu ya, memberikan hukuman ya Bu ya. Kemudian untuk konsekuensi, guru mempersilahkan siswa mengerjakan PR-nya pada jam istirahat atau diulang selama 3 kali lipat sebagai konsekuensi dari tidak mengerjakan PR-nya. Kemudian, guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Selanjutnya yaitu restitusi. Guru membahas keyakinan kelas yang telah dibuat sebelumnya untuk membantu siswa memecahkan masalahnya. Kemudian, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5 fungsi kontrol guru. Menurut Jan Gossem dalam bukunya Restitution Restoring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Gossem, berkesimpulan ada 5 fungsi kontrol yang diterapkan seseorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima fungsi kontrol tersebut yaitu yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Coba guru hebat semua yang di sini, Bu Guru, saya ingin bertanya, menurut Ibu Guru selama ini fungsi kontrol yang telah kita lakukan itu apa ya? Misalnya penghukum, Bu Sri pernah nggak jadi penghukum bagi murid-muridnya? Tidak ya. Untuk guru TK insya Allah kita tidak pernah menghukum murid kita. Kalau membuat rasa bersalah pernah tidak Bu? Pernah apa sering Bu? Ya pernah ya Bu ya. Terkadang kita ketika melihat anak didik kita bertengkar, kemudian kita tidak tahu apa alasannya, tiba-tiba kita menyuruh anak kita langsung meminta maaf kepada yang menangis seperti itu, berarti kita tidak tahu apa permasalahan yang penyebabnya. Contoh penerapan 5 fungsi kontrol, yaitu di sini adalah ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kemudian guru sebagai penghukum dia langsung marah, patuhi aturan sekolah atau keliling lari ke lapangan halaman sekolah selama 3 kali, katanya Bapak ini. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Untuk membuat rasa bersalah yaitu dengan kata-kata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Sedangkan contoh penerapan 5 posisi kontrol yang lain yaitu teman, sebagai teman biasanya guru mengucapkan, ayo dong yang tertib, tolong bantu ibu atau bapak, ya sekali ini saja, tidak apa-apa salah, tapi buat ibu bangga ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol selanjutnya yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sebagai guru, posisi kontrol yang terbaik bagi guru yaitu adalah posisi manajer ya Bu ya. Jadi sebaiknya kita lebih dulu tadi mengetahui alasan-alasan adik kita melanggar peraturan sekolah seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas. Sekarang saya mau tanya ke Ibu lagi ya. Mengapa harus keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa ya Bu ya? Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Karena menurut saya kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama antara guru dan murid.
sedangkan peraturan kelas itu hanya dibuat satu orang saja. Contohnya seperti peraturan dibuat hanya guru tanpa adanya guru. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Helia Anasari. Mohon tepuk tangannya sebentar buat Bu Helia Anasari. Benar sekali ya Bu Helia Anasari. Jadi perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan itu dibuat oleh guru dan anak harus mematuhinya. Ya. Jadi sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Jadi guru anak-anaklah yang menentukan keyakinannya sehingga mereka dapat merubah dirinya sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Menurut ibu-ibu, mengapa? Apa sih? Kenapa kok kita ini harus menggunakan helm ketika berkendara? Kenapa Bu Sri? Ya karena kita yakin kan kita pakai helm di saat menaiki kendaraan. Karena ada ininya, ada apa ya, konsekuensi, ada kalau nanti jatuh biar kepalanya nggak sakit seperti itu. Ya betul. Terus mungkin ada lagi yang lain? Ayo. Bu, ya Bu Rumi, silakan. Mengapa kita harus memakai helm saat berkendara? Yaitu karena itu sudah merupakan suatu peraturan yang buat dan kita harus mematuhinya. Terima kasih Bu Sri. Ya betul. Dan Bu Rumiati. Jadi jika kita mentaati peraturan karena kita menyadari bahwa penggunaan helm adalah untuk menjaga kita dari misalnya kecelakaan seperti itu adalah motivasi intrinsik karena kita menyadari bahwa peraturan itu memang demi kebaikan kita ya Bu ya. Sedangkan seperti yang dikatakan Bu Rumiati, ketika kita menggunakan helm tapi hanya untuk mentaati peraturan karena takut ada Pak Polisi ya Bu Rumi ya. Iya, itu adalah apa namanya? Bu Rumi mentaati peraturan dengan motivasi ekstrinsik atau eksternal ya Bu ya. Terus kasus yang kedua yaitu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker ini pada saat Covid dulu ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak. Dan cuci tangan menggunakan sabun. Kira-kira mengapa Bu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan menggunakan sabun? Ya karena untuk masker itu untuk melindungi diri, sabun juga untuk melindungi diri Bu. Biar kalau pakai masker kan, misalkan ada anak yang batuk, kita bisa menghindari biar tidak tertular. Cuci tangan menggunakan sabun juga kan untuk kebersihan kita. Kita nggak tahu kalau kita makan, sebelum makan kita pegang-pegang apa kan kita nggak tahu. Biar juga kita menjaga diri nggak terkena kuman. Terima kasih, mungkin itu aja. Ya terima kasih Bu Resti Daryanti. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin mempunyai pendapat yang berbeda tentang penggunaan masker. Ya silakan Bu Helia. Penggunaan masker tentunya untuk kita menghindari dari penyebaran virus. Itu yang utama ketika kita waktu COVID. Nah, tapi untuk sekarang penggunaan masker itu dilakukan untuk menghindari dari debu karena sekarang musim panas Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih juga untuk Ibu Helia Anasari. Ya, dari jawaban Bu Resti Daryanti dan Ibu Helia Anasari yaitu mentaati peraturan menggunakan masker tadi yaitu untuk menghindari virus ya Bu ya. Terus cuci tangan menggunakan sabun untuk menghindari diri dari kuman-kuman yang mungkin menempel di tubuh kita ya Bu ya. Itu berarti Ibu mentaati peraturannya dengan menggunakan motivasi intrinsik atau internal dari dalam diri Ibu sendiri ya Bu ya. Tapi ketika mentaati peraturan hanya karena biar
ini kan program pemerintah seperti itu ya Bu ya. Itu berarti kita tidak menyadari bahwa penggunaan masker itu untuk melindungi diri kita sendiri. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya, yaitu yang pertama, keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih sederhana, lebih mudah dipahami pada oleh anak didik. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Pernyataan universal itu apa sih Bu? Pernyataan universal itu misalnya seperti tanggung jawab, terus menjaga kebersihan, seperti itu ya Bu. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini Bu, dibuat dalam bentuk positif, yaitu misalnya peraturan sekolah tidak boleh terlambat datang ke sekolah, gitu ya Bu ya. Tapi untuk keyakinan kelasnya itu lebih ke datang ke sekolah tepat waktu. Jadi tidak ada kata-kata yang melarang seperti itu. Jadi lebih ke masuk sekolah tepat waktu. Kemudian selanjutnya yaitu sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak, karena apalagi untuk anak TK ya Bu ya, mereka akan sulit mengingatnya. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelas harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah kita, ya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas, ya. Jadi guru dan murid bersama-sama membuat keyakinan kelas. Tidak, kalau peraturan tadi hanya guru saja yang membuat, ya. Di sini ada contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat, yaitu yang pertama berdoa sebelum dan sesudah belajar, yang kedua menjaga kebersihan, yang ketiga disiplin, yang keempat menghormati guru, yang kelima rajin belajar, yang keenam tolong menolong, kemudian yang ketujuh mendengarkan orang lain berbicara. Selanjutnya segitiga restitusi. Bagaimana Ibu-ibu? Apakah masih semangat mendengarkan saya berbicara di depan? Semangat. Coba saya ingin tepuk semangatnya ya Bu. Ayo bareng-bareng tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, ternyata Ibu masih segar-segar semua ya. Masih semangat mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Ya. Yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi, yaitu suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan anak didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tadi berkaitan dengan restitusi ya Bu ya, yaitu ketika menyelesaikan masalah kita lebih kepada berdiskusi. Tahapan segitiga restitusi terbagi menjadi 3, yaitu menstabilkan identitas. Yaitu contohnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan atau menanyakan alasan kepada anak kita yang melakukan kesalahan. Selanjutnya menanyakan keyakinan, yaitu contohnya menurut kamu keyakinan apa yang sudah kamu langgar, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya adalah contoh segitiga restitusi yang telah saya lakukan atau laksanakan pada ahli saya. Oh begitu. Jadi wajarlah jangan marah dan kalau berada di kamu, itu pasti anak saya sama. Itu menghargai dengan kamu. Lebih dari misalnya kamu kenalnya. Ya, terus menurut Anda yang apa yang saya langgar dari ini? Ya, misalnya menghargai
Demikian tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di TK Guru dan Tercinta ini ya Bu ya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya tentang materi-materi yang telah saya paparkan tadi. Ya, silakan. Saya mau bertanya, Anda sebagai peserta didik dan sekarang sudah jadi guru penggerak. Nah, apa yang sudah Anda terapkan dalam membuat keyakinan kelas untuk anak didik Anda? Apa yang sudah Anda lakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Sri. Tepuk tangan dulu buat Bu Sri. Ya, bagaimana penerapan keyakinan kelas atau mungkin lebih ke cara pembuatan seperti apa gitu ya Bu Sri ya? Iya betul. Untuk membuat keyakinan kelas di TK itu memang tidak mudah ya Bu, karena anak didik belum bisa menulis panjang atau belum bisa memaknai arti kata-kata dari nilai-nilai yang harus kita buat keyakinan seperti itu ya Bu ya. Jadi di sini sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita jelaskan dulu pada anak didik apa sih keyakinan kelas itu. Kemudian otomatis anak akan bingung, loh, apa sih kok keyakinan kelas itu apa? Pasti mereka tidak tahu ya Bu ya. Jadi kita berikan contoh-contohnya terlebih dahulu. Misalnya seperti kalau terlambat datang ke sekolah boleh tidak ya? Mesti ada, oh nggak boleh Bu Guru, seperti itu ya Bu ya. Nah berarti keyakinan kelas kita apa nak? Tidak boleh terlambat. Jadi biar anak-anak tidak buru paksa untuk berangkat sekolah pagi-pagi, keyakinan sekolah kita yaitu kita harus berangkat sekolah tepat waktu seperti itu. Kemudian untuk kalau kelas kita kotor, banyak mainan berserakan itu apa yang harus kita lakukan ya nak ya? Kita bereskan Bu Guru. Betul, berarti keyakinan kelas kita apa ya nak ya? Apa membereskan mainan itu nak ya? Apa ya Bu Guru? Seperti itu jawabannya ya Bu ya. Jadi di sini keyakinan kelas kita yaitu kita harus menjaga kebersihan ke kelas. Nah seperti itu ya Bu ya. Kemudian kita juga harus mempersiapkan alat-alat yang digunakan ya Bu ya. Seperti karton misalnya, terus spidol, terus gambar-gambar. Jadi anak didik itu lebih bisa memaknai kalimat itu dengan gambar-gambar. Misalnya berangkat tepat masuk sekolah tepat waktu. Itu kita berikan gambar jam dinding pada keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi Ibu Guru di sini membantu anak didik menuliskan keyakinan kelas yang sudah diyakini bareng sama anak-anak tadi ya Bu ya. Terus kita mengajak anak didik menempelkan, ayo kalau berangkat tepat waktu itu apa ya gambarnya ya yang harus dipilih ya nak ya. Ini Bu Guru seperti itu ya Bu ya. Terus anak didik kita persilakan untuk menempelkannya pada karton yang sudah kita sediakan tadi. Seperti itu ya Bu. Bagaimana Bu Sri? Apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaan Ibu? Ya, sudah. Mungkin dari rekan-rekan guru yang lain ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang masih belum jelas? Jika tidak ada, di sini saya ingin mendapatkan tanggapan dari ibu-ibu guru atau rekan-rekan guru semua, terutama dari kepala sekolah untuk menanggapi materi yang telah saya sampaikan tadi. Apakah mungkin materi ini penting atau tidak atau seperti apa? Silahkan Bu. Baiklah, terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Bu Siti Mutmainah. Mudah-mudahan materinya bermanfaat untuk kita semua di TK Muda, menambah wawasan, terutama tentang disiplin positif dan keyakinan kelas, yang mudah-mudahan nantinya dapat bermanfaat dan diaplikasikan di kegiatan sehari-hari di dalam kelas maupun di luar kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih tanggapan yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah. Kami sebagai guru insya Allah ya bersama-sama akan melaksanakan apa yang menjadi harapan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian dari rekan-rekan sejawat saya juga meminta bagaimana tanggapannya tentang materi yang telah saya sampaikan pada hari ini. Ya, terima kasih Bu Siti Mutmainah. Untuk hari ini saya sangat berterima kasih sekali karena Bu Siti Mutmainah telah memberikan pengalaman yang luar biasa yang sebelumnya belum saya ketahui. Tentunya untuk tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Sebenarnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini sudah kita terapkan ya Bu. Ya, tapi kita belum tahu maksud dan tujuannya itu seperti apa. Jadi dengan Bu Siti Mutmainah memberikan materi ini, saya semakin tahu dan memahami bahwa keyakinan kelas itu memang sangat penting untuk kita terapkan. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nah, dari penyampaian Bu Siti Mutmainah, dari kita belajar tentang segitiga restitusi ini, saya semakin meyakini bahwa segitiga restitusi ini sangat penting untuk kita lakukan kepada anak didik kita. Karena biasanya ketika kita mempunyai masalah dengan anak didik kita ataupun anak didik kita memiliki masalah, itu kita hanya menanyakan sepihak saja. Kita tidak melakukan berbagai kegiatan yang ada di segitiga restitusi ini. Jadi dengan apa yang Bu Siti Mutmainah sampaikan pada hari ini sangat bermanfaat sekali bagi saya dan tentunya untuk teman-teman yang lain. Semoga kita dapat menerapkannya lebih baik lagi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah dan rekan saya Ibu Hadiana Sari tentang materi-materi yang telah saya sampaikan tadi. Semoga kita dapat mengaplikasikannya di keseharian kita dalam mendidik anak-anak kita. Sekarang saya ingin menanyakan kepada ibu guru semua di sini, apakah ibu guru sudah siap untuk bersama dengan adik-adiknya membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing? Siap. Ya. Apakah ibu guru semua yang ada di sini sudah siap untuk melakukan segitiga restitusi kepada anak didik kita yang telah melakukan kesalahan? Siap. Ya, insya Allah kita siap ya Bu ya untuk melakukan perubahan di sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Ya, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Apabila terdapat banyak kesalahan, tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini penerapan pembuatan keyakinan kelas yang telah saya lakukan bersama dengan anak didik saya di TK Nurul Huda. Dulu manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak, keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan dan kita taati bersama-sama dan kita buat bersama-sama. Misalnya, jika anak-anak berangkat sekolah terlambat, boleh atau tidak? Tidak. Berarti keyakinan kelas kita apa ya? Masuk kelas tepat waktu. Pintar sekali Alia. Bu Guru tulis boleh? Boleh. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, jika anak-anak sudah masuk ke dalam kelas, apa yang
berdoa sebelum belajar. Kalau mau pulang berdoa apa tidak? Keyakinan kelas kita berdoa sebelum dan sesudah belajar. Terus lagi yang kedua. Berdoa. Yang ketiga, kalau misalnya kelas kita berantakan, apa yang harus kita lakukan? Keyakinan kelas kita apa ya? Betul, menjaga kebersihan benar sekali ya. Menjaga iya. Yang keempat, misalnya anak-anak apa lagi ya? Yang keempat adalah jika anak-anak melihat teman kita ada yang jatuh atau apa yang terjadi, iya, berarti keyakinan kelas kita apa ya? Ayo. Betul, kita harus membantu teman atau tolong saling menolong ya. Saling menolong dengan teman ya. Dengan teman. Ya. Selanjutnya yang kelima yaitu kita boleh enggak ya marah-marah sama teman kita? Boleh tidak memukul teman? Berarti keyakinan kelas kita apa ya? Iya, menyayangi teman berarti kita harus saling menghormati dan menyayangi. Iya, betul sayang ya. Saling menghormati dan menyayangi. Anak, Bu Guru di sini punya nanti gambar-gambar ini Bu Guru bagi sama anak-anak, kemudian anak-anak tempel di sini. Gambar ini adalah gambar-gambar keyakinan kelas kita. Jadi nanti anak tempel sesuai dengan keyakinan kelas kita yang telah kita buat ya. Yang menurut anak-anak penting untuk kita jadikan keyakinan kita. Ya, oke siap? Bu Guru bagi ya. Yuk. Iya. Sabar ya, nanti semua kebagian. Sudah semua? Iya ya. Sudah dapat semua? Siapa yang belum dapat? Sudah? Nah, sekarang kita mau tempel di sini ya. Kita tempel sesuai aturan. Apa aturannya?
boleh. Berdiri sayang. Ya. Ayo Excel. Ayo lagi. Ayo selanjutnya. Ayo Ahmad. Ayo dunia manis Arga. Ayo jujur sayang, dunia manis. Ayo Jafin. Ayo Rehan sayang. Ya, Kak Ira. Potong. Ayo sayang. Iya dah. Ayo Sylvin, berdiri sayang. Oh, nanti sampai habis ini Robert ya. Ayo Sylvin. Ayo Robert sayang, berdiri. Ayo berdiri. Robert, ayo sayang. Ayo Arel. Permisi bilang.
Tinggi sekali. Ayo selanjutnya dia. Ayo Mira. Ya, yuk Naura. Ayo, Henry. Anak-anak sudah selesai menempelnya? Sudah menempel gambar semua? Tadi keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati yaitu masuk kelas tepat waktu. Ayo, di gambar ini kira-kira yang gambar anak berangkat sekolah tepat waktu yang mana ya? Yang atas sendiri ini ya? Iya, Bu Guru pindah menempelnya di sini. Masuk kelas tepat waktu. Sekarang yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar yang mana ya? Iya, betul Arga yang ini. Bu Guru ambil, Bu Guru pindah ya, Bu Guru tempel di sini. Iya, Kak Eva. Terus selanjutnya menjaga kebersihan kelas. Iya betul yang ini ya, ini juga bisa Bu Guru ambil, Bu Guru tempel di mana ini? Di sini ya. Boleh. Yang ke apa? Yang keempat. Yang mana sih? Ayo Alia, Alia. Selanjutnya yang Selanjutnya yang keempat, saling menolong dengan teman. Yang mana? Iya betul yang ini ya, kita cari yang ini. Iya, saling menolong dengan teman. Ini ya, Bu Guru ambil. Yang keempat, saling menolong dengan teman. Iya ya. Terus yang kelima, saling menghormati dan menyayang. Yang mana ya gambarnya ya? Yang mana ya? Yang ini. Saling menghormati dan menyayang. Sudah duduk manis. Pembuatan kegiatan kelas sudah selesai, berarti kita harus bisa menyepakati dan mentaati keyakinan kelas yang sudah kita buat. Siap untuk siap. Pembuatan keyakinan kelas sudah selesai. Berarti keyakinan kelas sudah dibuat, kita bersama-sama guru dan anak-anak harus mentaati keyakinan kelas. Siap untuk mentaati keyakinan kelas yang sudah dibuat? Siap apa tidak? Berikut ini penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan pada anak didik saya. Saya melihat Naura sedang asik bermain bersama teman-temannya. Kemudian, Naifa datang merebut mainan yang sedang dimainkan oleh Naura. Hingga Naura pun menangis. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam Naifa. Naifa tahu tidak kenapa Naifa Bu Guru ajak ke sini? Karena tadi aku bertengkar sama Naura. Oh, tadi Naifa bertengkar sama Naura. Terus kenapa tadi bertengkar sama Naura? Karena aku tidak mainannya tidak boleh.
Oh, tidak boleh. Menurut Naifa, kalau pinjam mainannya terus bertengkar itu perbuatan baik apa tidak? Tidak. Tidak. Jadi, menurut Naifa, keyakinan kelas apa yang sudah Naifa langgar hari ini? Tidak boleh mengganggu teman. Iya, tidak boleh mengganggu teman. Terus sekarang apa yang mau Naifa lakukan sama Naura? Harus meminta maaf. Iya, meminta maaf ya. Terus kalau Naifa mau pinjam mainan sama Naura lagi, apa yang Naifa lakukan? Aku pinjam Naura. Aku pinjam mainannya Naura. Iya, Naifa harus meminjam mainan dengan baik, Mbak. Baik. Iya, tas sama guru. Iya, aku suka mainanmu. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu Ina sudah ngajak aku berdiskusi. Aku senang sekali. Besok aku tidak akan mengganggu teman lagi. Pada kasus kedua, Alia terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum Alia. Alia tahu tidak kenapa Alia Bu Guru ajak ke sini? Oh, masuk sekolahnya terlambat. Kenapa tadi Alia datang terlambat? Oh, tidurnya kemalaman. Terus kalau Alia berangkat sekolah terlambat, itu boleh apa tidak? Tidak. Alia tahu tidak keyakinan kelas apa yang Alia langgar hari ini? Masuk kelas tepat waktu. Lalu, apa yang akan Alia lakukan biar tidak terlambat lagi? Iya, tidurnya jangan malam-malam agar iya, tahu sama Bu Guru? Iya. Terima kasih Bu Ina sudah mengajak aku diskusi. Aku senang sekali. Besok aku berangkat sekolahnya tidak terlambat lagi. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.4, Desiminasi Pemahaman Budaya Positif di Sekolah. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.